Halo semuanya, jumpa lagi bersama aku di channel Kataya. Di video kali ini, aku akan melanjutkan alur manhwa Guild Hero. Bagi yang belum nonton part sebelumnya, kalian bisa langsung cek aja di playlist ya, agar kalian tidak ketinggalan jalan ceritanya. Tanpa berlama-lama, kita lanjutkan ke alurnya. Setelah mereka ke jalan masing-masing kemarin, kelompok Jong Hyun mencari anggotanya yang bersama dengan Kim Woo Jin untuk menangkap Kim Woo Jin dan menyerahkannya ke Kim Jae Hoon. Salah satu anggotanya telah menemukan mereka berdua dalam keadaan sekarat. Jong Hyun menyuruh healernya untuk melihat keadaan anggotanya dan kalau bisa menyembuhkannya. Anggota lain bersiap siaga melindungi healer tersebut. Jong Hyun kebingungan dengan keadaannya sekarang karena ada sesuatu yang janggal. Dia mulai berpikir, apakah Kim Jae Hoon mulai mengkhianatinya? Tiba-tiba skeleton Kim Woo Jin muncul dari tanah dan membunuh healer tersebut. Jong Hyun mengatakan kepada anggotanya bahwa Kim Jae Hoon kemungkinan mengkhianatinya dan menyuruh untuk bersiap bertarung melawan para skeleton. Kena jebakan MC cuy. Shin berpindah ke Gold School. Mereka menghabisi satu persatu monster yang muncul sebelum menaiki lantai kedua. Tiba-tiba gerombolan monster datang dan menyerang mereka semua. Anggota yang berbadan besar pun dengan mudah mengalahkan semua monster itu seorang diri menggunakan tangan kosong. Kita berpindah lagi ke Kim Woo Jin. Setelah menghabisi semua kelompok Jong Hyun, sekarang yang terakhir tinggal Jong Hyun itu sendiri. Dan tanpa pikir panjang, Kim Woo Jin langsung memenggal kepalanya. Setelah menghabisi kelompok Jong Hyun, Kim Woo Jin mencari goblin untuk diambil darahnya karena dia membutuhkannya untuk memburu anggota Gold School di lantai 2 nanti. Beberapa jam berlalu, lantai 1 telah terselesaikan dan cahaya untuk menuju lantai 2 telah muncul. Menyadari itu, Matsumoto mengatakan kemungkinan kelompok Jong Hyun telah menunggu mereka di lantai 2 dan akan menyergap untuk membunuh mereka semua. Tidak mau hal itu terjadi, Gold School pun bergegas menuju lantai 2 dengan cepat. Setelah mendapatkan apa yang dibutuhkannya, Kim Woo Jin juga telah sampai di depan gerbang lantai 2 dan memasukinya untuk menyiapkan rencananya. Di sisi luar dungeon, Sekretaris Park Yong-won mengatakan kepada bosnya kalau Kim Woo Jin telah membeli botol sampel untuk persiapan memasuki dungeonnya. Sekretarisnya menambahkan jika darah, cairan tubuh, tulang, dan lain-lain bisa terjual dengan harga tinggi. Tetapi di dungeon yang akan dimasuki Kim Woo Jin tidak ada satupun barang berharga yang bisa dijual. Oleh sebab itu, sekretarisnya merasakan ada yang aneh. Mendengar penjelasan dari sekretarisnya, Park Yong-won juga penasaran apa yang sedang direncanakan oleh Kim Woo Jin. Kita beralih ke Gold School. Mereka telah sampai di depan gerbang lantai 2 dan bersiap-siap untuk melakukan pertarungan. Ternyata ada sesosok monster yang menjadi penunggu di lantai 2 dan bersiap untuk menerkam siapapun yang masuk ke dalam wilayahnya. Setelah memasuki lantai 2, tampaknya perkiraan mereka salah dan kebingungan dengan keadaannya. Setelah berjalan kaki sebentar, salah satu anggota Gold School menginjak jebakan yang telah disiapkan oleh Kim Woo Jin. Panah-panah pun meluncur ke arah mereka semua. Ternyata anak panah itu adalah darah yang berasal dari botol sampel. Karena semua anggota Gold School telah terkena jebakan tadi, Kim Woo Jin menunjukkan batang hidungnya. Kim Woo Jin mengatakan jika saat ini bukan waktu yang tepat untuk mereka melakukan pembicaraan. Karena sang Lizard Warrior telah muncul dari danau dan memakan salah satu anggota Gold School. Kim Woo Jin menjelaskan jika darah yang menempel di tubuh anggota Gold School adalah darah goblin yang kebetulan menjadi makanan kesukaan dari Lizard Warrior. Karena mereka telah terkena jebakan dari Kim Woo Jin, Matsumoto sangat marah dan menerjang ke arah Kim Woo Jin, meninggalkan sisa anggotanya di belakang.
Anggota yang lain meneriakkan kepada Matsumoto untuk tidak meninggalkan formasinya. Tetapi Matsumoto yang sudah sangat marah menghiraukan perkataan itu dan tetap menerjang Kim Woo-jin. Ketika senjata mereka berbenturan, Kim Woo-jin melihat pedang yang dipakai Matsumoto adalah pedang milik Master Swordsman. Kim Woo-jin mengatakan, jika sebelumnya Kim Woo-jin menganggap Matsumoto adalah orang biasa, tetapi tidak disangka ternyata Matsumoto adalah anak didik dari Master Swordsman. Mendengar hal itu, Matsumoto terkejut. Kim Woo-jin bisa mengetahuinya. Di sisi lain, salah satu anggota Gold School kewalahan menahan Lizard Warrior sendirian dan meminta bantuan ke Kim Jae-hoon. Kembali lagi ke pertarungan Kim Woo-jin dan Matsumoto. Kim Woo-jin memprovokasi Matsumoto dengan mengatakan kalau skill dari Master Swordsman pasti melemah karena dia menerima murid seperti Matsumoto. Mendengar gurunya dihina, Matsumoto menjadi sangat marah dan menebas Kim Woo-jin. Tapi Kim Woo-jin berhasil menghindar dan menggigit bibirnya untuk disemburkan ke wajah Matsumoto. Matsumoto pun merasakan efek dari hemotoksin. Karena akan buruk jika pertarungan ini berlangsung lama, Matsumoto berniat mengakhiri pertarungannya dengan melancarkan serangan terkuatnya yang hanya bisa dilakukan 1 kali sehari. Matsumoto bersiap dan melakukan kuda-kudanya. Melihat kuda-kuda tersebut, Kim Woo-jin teringat dengan teknik yang hanya bisa dimiliki oleh sang Nimbus, The Executioner of the Holy Light, pedang kehancuran. Serangan pun diluncurkan dan menimbulkan efek yang luar biasa. Tetapi sangat disayangkan, Kim Woo-jin berhasil selamat dan membunuh Matsumoto. Sebelum meninggal, Matsumoto melihat sekilas balik kehidupannya di mana dia sedang berlatih serangan pamungkasnya dengan Master Swordsman. Setelah lelah berlatih, Master Swordsman menjelaskan bahwa tubuh dari Matsumoto tidak akan kuat menggunakan serangan itu, dan jika Matsumoto melawan orang yang lebih kuat dan bisa selamat dari serangan itu, maka orang itu akan bisa membunuh Matsumoto dengan mudah. Di akhir hayatnya, Matsumoto telah menemukan orang yang bisa selamat dari pedang kehancuran. Anggota lain yang melihat Matsumoto dikalahkan meneriakkan namanya dan menjadi tidak fokus. Alhasil, dia dengan mudah diserang oleh sang Lizard Warrior. Orang itu terpental sangat jauh sampai menabrak pohon di belakangnya. Melihat semua temannya ditumbangkan, Kim Jae-hoon mengatakan kepada Kim Woo-jin kalau pertarungan ini akan dianggap seri dan tidak perlu melawan satu sama lain. Kim Jae-hoon menambahkan jika bersama-sama mereka berdua bisa menyelesaikan dungeon dan tidak akan menjadi makanan sang Lizard Warrior. Mendengar omong kosong itu, Kim Woo-jin mengeluarkan pasukan skeletonnya. Sekarang keadaan Kim Jae-hoon menjadi terkepung. Di depan ada Kim Woo-jin dan pasukannya. Di belakang ada sang Lizard Warrior. Lizard Warrior langsung menerkam Kim Jae-hoon, tetapi dia masih bisa menghindarinya. Ekor sang Lizard Warrior berusaha melilit Kim Jae-hoon dengan cepat. Akan tetapi, lagi dan lagi, Kim Jae-hoon berhasil selamat berkat bantuan dari orang yang terpental tadi dan memukul ekornya sang Lizard Warrior. Karena kulit Lizard Warrior sangat keras, ekor itu tidak bisa dipotong dan alhasil orang itu yang terlilit menggantikan Kim Jae-hoon. Sang Lizard Warrior melilit dengan sangat erat dan membunuh orang itu. Kim Jae-hoon yang melihat kejadian itu berpikir sangat keras untuk melarikan diri dari dungeon. Ketika Kim Jae-hoon mau pergi, dia melihat bayangan yang melintas di sampingnya. Ternyata bayangan itu adalah skeleton dari Kim Woo-jin. Para skeleton lain pun bersiap memburu sang Lizard Warrior. Melihat itu, Kim Jae-hoon menjadi takjub akan kekuatan dari skeleton Kim Woo-jin yang hampir mirip seperti player high level. Terlebih skeletonnya tidak hanya satu. Sang Lizard Warrior terus mengejar Kim Jae-hoon walaupun ada skeleton yang berdiri di depannya.
Karena sang Lizard Warrior terus menghiraukan skeleton, maka skeleton dengan mudah memberikan berbagai serangan, sampai membuat sang Lizard Warrior tersungkur. Bahkan ketika dia bangkit kembali, dia tetap memilih Kim Jae-hoon alih-alih mengincar siapa yang menyerangnya. Kim Jae-hoon sangat kebingungan dan bertanya-tanya, mengapa sang Lizard Warrior hanya mengikutinya layaknya para skeleton itu tidak pernah ada. Kim Jae-hoon yang terus-terusan kabur berpikir sangat keras sampai dia mendapatkan kesimpulan jika sang Lizard Warrior hanya menargetkan para player dan berlari ke arah Kim Woo-jin agar dia tidak ditargetkan sendirian. Salah satu skeleton Kim Woo-jin dengan cepat memblokir jalan menuju Kim Woo-jin, tetapi Kim Jae-hoon dapat menghindarinya dengan melompat ke atasnya. Sayang sekali, pergerakan itu telah diketahui oleh skeleton yang di samping Kim Woo-jin dan menebas Kim Jae-hoon. Kim Jae-hoon pun shock dan pasrah karena dia tidak mempunyai tenaga lagi. Tiba-tiba, sang Lizard Warrior menabrak Kim Jae-hoon dari belakang. Para skeleton berhasil menumbangkan Lizard Warrior untuk kedua kalinya. Melihat itu, Kim Jae-hoon sedikit lega karena para skeleton bisa menghandle sang Lizard Warrior dan berpikir jika dia bisa kembali dari dungeon ini hidup-hidup. Tidak lama kemudian, Kim Woo-jin menghampiri Kim Jae-hoon untuk mengakhiri kejadian ini dan membunuh semua yang ada di sini. Kim Jae-hoon dengan wajah cemasnya bersikeras mengajak Kim Woo-jin bernegosiasi dan memohon untuk mengampuni hidupnya. Kim Woo-jin mengatakan jika Kim Jae-hoon meminta negosiasi, maka dia harus berbicara dengan makhluk yang ada di belakangnya. Kim Woo-jin menjelaskan jika mata dari Lizard Warrior bekerja layaknya sensor pendeteksi panas. Itu sebabnya sang Lizard Warrior menghiraukan para skeleton dan hanya menargetkan Kim Jae-hoon. Apalagi dia sudah terkena darah goblin yang mana menjadi makanan kesukaan dari sang Lizard Warrior. Tidak kenal kata menyerah, sang Lizard Warrior bangkit lagi dan lagi untuk memakan mangsanya. Setelah itu, Kim Woo-jin dan skeletonnya berhasil mengalahkan sang Lizard Warrior dan dia mendapatkan kenaikan level. Kim Woo-jin juga mengambil pedang dari Matsumoto dan memberikannya ke salah satu skeletonnya. Tidak lupa juga dia menggali informasi dari mayat Matsumoto dengan Eye of Anubis-nya. Kejadian itu akan mengakhiri videonya, dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Let's play.